Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 ya, bab yang ke-11, yaitu materi menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah akulturasi budaya Islam. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Akulturasi merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan yang lama. Nah, di Indonesia atau di Nusantara ini telah terjadi akulturasi budaya antara Islam sebagai agama mayoritas ya, dengan beberapa kebudayaan yang sebelumnya telah ada. Maka kalau kita melihat kebudayaan Islam di Indonesia, itu akan memiliki ciri khas yang berbeda dengan kebudayaan Islam di Timur Tengah ya. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Jadi cipta itu maksudnya adalah pemikiran ya, rasa itu maksudnya adalah perasaan ya, dan karsa itu artinya hasil produk ya yang dihasilkan itu. Nah, di Indonesia ini banyak sekali ya budaya Islam yang mendapatkan pengaruh dari kebudayaan sebelum pra-Islam. Nah, kita masih dapat menerima kebudayaan lama selama ini sesuai dengan prinsip-prinsip penerimaan budaya. Yang pertama adalah tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram ya. Jadi kalau itu berkaitan dengan hukum halal dan haram, misalkan mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh Allah seperti babi ya atau khamr, maka ini tidak boleh dilestarikan budayanya. Atau bertentangan dengan ketauhidan ya, misalkan mempercayai kekuatan-kekuatan gaib dari makhluk-makhluk tertentu atau benda-benda tertentu, maka ini juga tidak boleh ya, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ya, mendatangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadat ya. Jadi selama hal tersebut bersifat baik, misalkan seperti halal bihalal ya, ini kan tidak kita temui di Timur Tengah, maka tidak apa-apa, kita bisa melestarikannya. Tetapi kalau misalkan hal tersebut bertentangan, maka tidak boleh ya. Kemudian yang C, sesuai dengan prinsip al-wala ya, kecintaan yang hanya kepada Allah dan apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian al-bara, berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah. Jadi budaya itu bisa kita terima asalkan sesuai dengan prinsip al-wala. Jadi apa yang Allah sukai, maka itu kita terima, yang Allah tidak sukai, maka itu kita tolak. Contohnya misalkan dalam berpakaian, tidak apa-apa kita menggunakan pakaian adat ya, asalkan masih menutup aurat, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau hal tersebut sudah bertentangan dengan apa yang Allah cintai, maka itu kita tolak ya, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ada berbagai bentuk hasil kebudayaan Nusantara ya, yang merupakan proses akulturasi budaya antara Islam dengan kebudayaan sebelumnya. Sebagai contoh adalah penanggalan bulan. Jadi kalau di Islam ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya. Tapi kalau di dalam kalender Jawa itu namanya berganti ya, jadi Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud. Nah, ini tidak menjadi masalah karena tidak merubah inti dari nama bulan tersebut. Nah, kemudian dari seni bangunan ya atau seni arsitektur, kita juga bisa melihat
banyak sekali masjid-masjid yang memiliki corak seperti pura ya. Misalkan di masjid di Kudus ya, kemudian Masjid Gede Kauman juga di Jogja ya. Jadi berbeda dengan masjid-masjid di Timur Tengah yang memiliki pola setengah lingkaran ya, tapi kalau di Indonesia itu adalah segitiga bertumpuk ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada seni rupa ya, berupa seni ukir ini. Misal di Jepara ini ada seni ukir ya, kaligrafi Islam tetapi dengan corak yang Nusantara ya, corak Indonesia. Kemudian ada tari Saman, kemudian tari Sedati ya di Aceh. Kemudian juga ke dalam seni musik ya, ada di kita itu ada yang namanya Qosidah Rebana. Kemudian ada Marawis ya. Nah, ini merupakan hasil akulturasi budaya Indonesia atau budaya Nusantara dengan Islam. Kemudian dalam seni pertunjukan ada wayang golek, kemudian wayang kulit. Nah, walaupun wayang itu terinspirasi dari kisah Mahabharata atau Ramayana ya, tetapi sudah dimasukkan unsur-unsur keislaman di dalamnya. Seperti itu. Kemudian dalam seni sastra juga ya. Ada yang namanya babad. Jadi babad itu adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babad, tokoh, tempat, peristiwa hampir sama ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Misalnya seperti babad Tanah Jawi ya, seperti itu. Kemudian ada hikayat. Nah, hikayat ini adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Misalkan hikayat Raja-Raja Pasai, kemudian hikayat 1001 Malam, ya seperti itu. Kemudian ada juga suluk. Nah, suluk ini adalah kitab-kitab yang menguraikan tentang tasawuf ya, atau kedekatan dengan Allah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.